Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini dan sampai detik ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan yang namanya qiyam Ramadan. Karena banyak orang-orang di dalam kubur berkata, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia lagi ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia lagi ya Allah. Mereka meminta dikembalikan ke dunia agar bisa beramal soleh seperti hal yang kita lakukan pada malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada baginda Rasul, kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurus mushola beserta jajarannya, yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahumullah. Dan yang kita banggakan ialah anak-anak kita sekalian, generasi penerus bangsa. Adapun judul santapan rohani Ramadan pada malam yang ke-26 ini yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru ialah Mubazir Saudaranya Setan. Karena Ustaz udah tahu judulnya, Mubazir Saudaranya Setan. Kita sebagai umat Islam hendaknya hidup sebagai seseorang yang jauh dari kata mubazir, apalagi boros. Sedangkan umat Islam itu menggambarkan hidupnya sesederhana mungkin. Karena mungkin kita pernah melihat bahwasanya ada orang ketika dia minum sedikit lalu minumannya ditinggal. Dan ada pula orang dia banyak memesan makanan namun makanannya cuma dicoba sedikit-sedikit dan ditinggal. Dan ada pula karakter orang atau manusia yang hobi belanja, namun yang dibelanjakannya itu bukanlah kebutuhan pokoknya atau bukanlah barang yang dia butuhkan, melainkan karena lagi diskon atau promo. Dan barang itu pun nantinya terletak di rumahnya dan begitu saja tanpa dimanfaatkan sama sekali. Dan ada pula karakter manusia yang suka gonta-ganti mobilnya, sepeda motor, HP, dan gonta-ganti sepatu, tas, dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah agar dia terlihat keren di kalangan masyarakat, agar dia terlihat kekinian di kalangan masyarakat, agar dia dipuji orang. Dan semua itu dikatakan sebagai sifatnya mubazir. Dan mubazir ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang akar katanya ialah al-israf, yang artinya berbuat berlebih-lebihan di luar kebutuhan kita manusia. Di dalam surat
Al-Isra ayat 27, Allah Subhanahu wa taala firman, "Innamal mubaziru kanu ikhwanus syaitan." Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu, orang-orang yang boros itu ialah saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu adalah makhluk yang membangkang kepada Allah. Jadi kalaulah seseorang itu dikatakan saudaranya setan, berarti tingkah lakunya tidak jauh dari yang namanya setan itu sendiri. Setan itu karakternya pembangkang dan tidak mau bersyukur. Dan karakter orang yang mubazir ini ialah salah satunya tidak mau bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat tersebut. Namun barang siapa yang kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan inilah salah satu ancaman terhadap orang-orang yang mubazir. Karena orang-orang yang mubazir itu ialah orang yang kurang bersyukur. Dan salah satu lagi karakter dan sifatnya ialah dia suka mendustakan ayat-ayat Allah. Walakin kazzabu fakazanahum bima kanu yakzibun. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu Allah azab mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yang pertama, Allah ancam dengan azab Allah yang pedih. Yang kedua, Allah timpakan azab kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, sifat mubazir ini ialah suka mengikuti hawa nafsu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, yaitu setan itu sendiri. Kalau dikatakan orang mubazir itu saudaranya setan, kalau setan membisikkan kejahatan ke dalam dadanya, pastilah dia dengarkan karena saudaranya. Kalaulah mereka tidak bersaudara dan tidak berteman, otomatis tidaklah akan didengarkan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah ikutkan langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua. Di dalam surat At-Takatsur dikatakan al-hakumut takasur. Sesungguhnya bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi orang yang mubazir ini dia suka berperilaku bermegah-megahan, suka mengikuti hawa nafsunya, sampai-sampai dia tidak tahu bahwasanya ajal telah menjemputnya, yaitu kematian, hingga dia masuk ke dalam kubur. Nanti di hari kiamat kelak, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban kita atas apa yang telah kita lakukan. Yang pertama, umur kita. Untuk apa kita gunakan? Kalau orang mubazir, umurnya digunakan untuk bermegah-megahan, untuk mengikuti hawa nafsunya. Yang kedua, jasad kita. Jasad kita untuk apa kita gunakan? Kalau orang yang mubazir, jasadnya digunakan untuk bergaya, untuk tampil beda, untuk tampil kekinian, agar mereka dipuji orang, agar mereka disanjung orang. Yang ketiga, ilmu. Untuk apa ilmu? Kemana kita amalkan? Yang keempat, harta. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita pergunakan? Orang yang mubazir, mereka mendapatkan harta itu tidak peduli halal atau haram, dan dia menggunakan untuk kepentingan hawa nafsunya,
untuk gaya hidupnya yang mewah, untuk sesuatu yang diinginkannya. Jadi kalau kata orang, gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang mubazir ini gayanya banyak, otomatis tekanan hidupnya pun berat. Jadi orang yang mubazir ini finansialnya harus mantap. Jadi untuk memenuhi finansial yang mantap itu, dia kadang rela melakukan apa saja agar dapat memenuhi yang namanya keinginannya. Maka tak heran banyak orang yang melakukan korupsi, banyak orang yang melakukan pencurian, banyak orang yang melakukan yang namanya pengedaran narkoba. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Itu semua merupakan ciri-ciri orang mubazir. Nanti di hari kiamat kelak, ketika neraka jahanam dibuka, waji'a yauma idzin bi jahannam, ketika neraka jahanam dibuka, yauma idzi yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra, barulah sadar mereka semua, dan barulah sadar mereka semua, namun tidak berguna lagi kesadaran mereka itu bagi mereka. Ibarat kata nasi telah jadi bubur, dan mereka berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya dahulu aku melakukan kebaikan untuk hidupku ini, alangkah baiknya. Mereka menyesal dan berandai-andai. Namun penyesalan itu tidak sampai di situ. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, penyesalan mereka bertambah-tambah dan berkata, Rabbana akhrijna na'mal sholihah. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini ya Allah, agar kami dapat beramal soleh. Karena mereka tahu ketika di neraka mereka diberi minum dengan nanah dan darah, dan diberi makan dengan buah zakum. Di mana buah zakum itu kalau kita makan terbawa daging tenggorokan kita dan organ-organ tubuh bisa hancur. Dan sebab itu mereka merasa menyesal dan berkata kepada Allah, mereka minta dikeluarkan dari neraka agar mereka dapat beramal soleh. Dulu sebelumnya pas dilihatkan neraka, dia cuma membayangkan saja, seandainya dulu aku beramal soleh, pastilah lebih baik yang akan ku dapat. Setelah dimasukkan ke neraka, tambah dalam lagi penyesalannya, dan dia berkata lagi, ghairul ladzi kunna na'mal, dan mereka tidak akan beramal seperti amalan mereka yang dahulu. Tambah menyesal lagi, dan dia tahu bahwasanya sifatnya yang mubazir itu membuat dia menjadi diazab di neraka Allah. Apa kata Allah? Walam nu'amirkum ma yatazakkarun. Bukankah kami telah memberikan kamu umur yang cukup agar kamu dapat berpikir? Alhamdulillah, kita semua masih diberikan Allah umur yang cukup agar kita dapat berpikir. Jangan sampai nanti kita di hari kiamat ketika dilihatkan neraka jahanam baru kita menyesal dan kita berkata, seandainya aku dahulu beramal baik, mungkin akan lebih baik hidupku. Dan jangan lagi kita tambah menyesal lagi ketika dimasukkan ke nerakanya Allah, dan kita merasakan azab yang sangat pedih dan ikatan Allah yang sangat adil, kita tambah menyesal lagi dan berkata, aku tidak akan beramal seperti amalan yang dahulu yang pernah aku lakukan. Jangan sampai kita berkata seperti itu. Kita sebagai seorang yang beriman, kita sebagai seorang muslim, kita ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Karena sesungguhnya bahan bakarnya sendiri ialah batu dan manusia itu sendiri. Sebagai umat Islam, ittaqullah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Kalaulah kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah la fatahna alaihim barakah, maka Allah turunkan berkah kepada kita semua. Namun sebaliknya, apabila kita dustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan azab kepada kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mungkin mulai dari sekarang kita berpikir bahwasanya setelah hidup ini pasti ada kematian, dan jangan pernah kita untuk meninggalkan kewajiban kita, dan selalulah istiqomah dalam menjalani hidup untuk mencari ridho Allah. Karena di dalam kehidupan ini setan selalu senantiasa menggoda kita dari depan kita, dari belakang kita, dari samping kiri dan kanan kita. Oleh sebab itu jangan pernah untuk berhenti istiqomah, karena satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Di mana ada seorang sahabat Nabi yang dikatakan dia terakhir masuk surga karena hartanya yang banyak. Dia adalah Abdurrahman bin Auf. Dia seorang yang kaya, saking kayanya dikatakan Nabi dia orang yang terakhir masuk surga. Karena takutnya ketika perang Tabuk dimulai, setelah itu orang pada pulang ke Mekah. Pada pulang, dan pada saat itu kurma masyarakat pada busuk. Lalu karena Abdurrahman ini mendengar bahwasanya dia orang yang terakhir masuk surga karena hartanya yang banyak, dia berpikir bagaimana cara untuk menghabiskan hartanya. Dipikirnya rupa-rupanya dapat ide, dibelinya kurma busuk masyarakat pada saat itu dengan harga yang pantas. Orang-orang senang, dia senang. Namun jalan Allah berbeda untuk dirinya. Entah kenapa ada waktu itu seorang raja dari kerajaan diutus untuk mencari kurma busuk. Yang awalnya Abdurrahman ini ingin menghabiskan hartanya, namun Allah balas dengan berlipat ganda hartanya. Dia beli kurma busuk itu seharga 10 kali lipat dia membeli harga kurma tersebut. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sendiri dikatakan mulai dari lahir sampai dia wafat telah ditakdirkan menjadi orang kaya. Namun kalau bagi kita semua, kaya itu mungkin bisa terkadang menjadi musibah bagi diri kita. Ketika hidup mungkin nanti jadi perebutan oleh keluarga kita. Mungkin kita bisa tergoda yang namanya dengan dunia, dengan harta, beli ini, beli itu, karena kita punya kemampuan untuk membeli. Dan boros dan mubazir disebabkan karena kita mampu untuk membeli harta, membeli hal-hal tersebut. Namun kalau kita tidak mampu untuk membeli itu, maka kita akan tahan. Orang boros itu awalnya karena dia mampu untuk membeli, walaupun terkadang tidak membutuhkannya, karena dia punya duit dan kemampuan, maka dia beli. Karena Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, makanya mubazir itu dilarang. Boleh jadi harta kita itu sebagiannya milik saudara kita yang lain. Jangan sampai nanti kita tidur dengan perut kenyang, ada tetangga kita tidur dengan perut lapar. Karena nanti akan dipertanyakan kemana iman kita. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, karena waktu udah lebih kurang 20 menit. Karena dari MDI sendiri membataskan ceramah kurang lebih 15 menit. Saya akhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.